Halo para pecinta badminton tanah air, kembali berjumpa dengan orang biasa di video kali ini teman-teman ya. Saya doakan kalian semua sehat dan sukses untuk setiap usaha yang kalian jalankan. Oke sobat, di video kali ini saya memberi judul Tim Indonesia gagal juara, siapa yang salah. Kenapa sih saya mengambil judul ini teman-teman ya? Karena saya agak prihatin teman-teman ya, dengan berbagai tanggapan netizen di sosial media dan di berbagai macam platform teman-teman ya, yang seolah-olah memberikan komentar yang menurut saya perlu saya bahas dalam video kali ini ya, tentang tim Thomas dan tim Uber yang hanya menjadi runner up pada ajang BWF Thomas dan Uber Cup 2024. Oke teman-teman, kita lihat satu persatu teman ya. Sekarang kita akan lihat. Nah, di sini ada juga komentar yang mengatakan seperti ini: andai Jojo ketemu si Yuki, ada kemungkinan bisa dapat 1 poin. Ginting ketemu Li Shifeng tambah 1 poin. Tinggal Ciko penentuannya. Insya Allah juara kemarin, tapi peraturannya tidak membolehkan untuk pertemuan seperti keinginan kita. Nah, ini menurut saya cukup bijak ya. Dia saya hanya menyoroti kalimat pertama ya, andai Jojo ketemu si Yuki. Nah, ini banyak sekali yang komentar seperti ini ya. Tapi teman kita yang satu ini, dia rupanya paham dengan aturan. Jadi di kalimat terakhir dia bilang, tapi peraturan yang tidak membolehkan untuk pertemuan seperti keinginan kita. Jadi benar sekali teman-teman ya. Kalau seandainya Jojo itu dimainkan pertama ketemu si Yuki, Ginting otomatis gak bisa main, karena peraturannya bahwa pemain yang peringkat paling atas itu diturunkan pertama, pemain berikutnya itu peringkat yang di bawahnya begitu. Kenapa sih Ginting dimainkan pertama? Karena di ajang Piala Thomas 2024 ini, peringkat yang dilihat adalah peringkat sebelum kejuaraan Asia teman-teman. Nah, sebelum kejuaraan Asia itu Ginting berada di atas Jojo, makanya Ginting dimainkan pertama teman-teman, Jojo yang kedua. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lihat berikutnya lagi ya. Menurut aku kekalahan tim Thomas Indonesia kemarin bukan dari kelemahan pemain, tapi strategi dari tim pelatih yang salah menempatkan Ginting dan Fajri di laga pertama dan kedua. Ada lagi yang komen kayak gini ya. Coba kemarin tim Indonesia melepas pertandingan pertama dan kedua, yang notabene pemain China itu ranking 1 dunia, dan tim Indonesia fokus di game ketiga 4-5 dengan menurunkan Jojo di game ketiga, di game keempat, dan Ginting di game kelima. Saya yakin Indonesia pasti juara. Nah, ini yang komen ini pasti tidak paham yang seperti yang dikatakan oleh Bang User Bigil Dege apalah ini namanya. Saya agak susah membaca namanya teman-teman ya. Oke, jadi untuk abang ini saya sengaja saya tidak munculkan namanya teman-teman ya, karena saya takut nanti ada yang menyerang begitu ya. Jadi saya sembunyikan namanya teman-teman. Jadi dia tidak paham tentang aturan teman-teman, maka dia komen seperti ini. Jadi sobat, marilah sebelum kita komen, kita cari tahu dulu untuk aturan mainnya teman-teman ya. Masalah strategi, saya tentu akan percaya sama pelatih ya teman. Kita lihat komentar yang berikut ya. Di belakang ganda putra selama ini dipegang Harry Ipe tetaplah bagus ya. Tapi di Piala Thomas terutama final, tiba-tiba ada Meneki yang ikut campur dalam penyusunan strategi sektor ganda putra. Semua tahu Meneki itu kurang paham taktik, dan lagi pula ingin menghancurkan ganda putra Indonesia. Tahu saudaranya melatih juga di Malaysia kan? Ada indikasi Meneki bersaudara ingin jadi pelatih Indonesia. Seharusnya Harry Ip punya wewenang tentang strategi ganda putra, bukan Meneki satunya ini. Nah, ini menurut saya komentar yang kurang bijak ya. Kenapa? Ya ini asumsinya dia teman-teman ya, bukan sebuah kebenaran, dan menurut bisa juga sebagai fitnah teman-teman. Jadi marilah sobatku yang komen seperti ini ya, kita coba jadi penonton yang bijak lah ya. Oke, next kita lihat masih ada berikutnya ya. Jangan hujat Ginting, kita nggak tahu dia sedang down atau lebih untuk akhir-akhir ini. Karena terakhir kali lawan Victor keren banget. Aku tetap dukung Indonesia dan kita. Betul banget teman-teman ya. Kalian itu jangan dukung hanya ketika dia menang, ketika dia kalah kalian jangan menghujat dong ini. Berikutnya, lihat permainan Fajar dan Rian sungguh sangat mengecewakan. Terutama si Rian yang banyak buat error. Lagi-lagi ini adalah soal mental. Kenapa sih Fajar tidak dipasangkan dengan Daniel? Nah, ini berarti masalah strategi ya. Kalau pemain itu diharuskan tetap terus dalam top performa juga, saya pikir kita terlalu egois juga teman-teman. Karena ada banyak faktor ya di lapangan ya, mental, fisik dan lain sebagainya. Terus masalah ini kenapa sih tidak dipasangkan dengan Daniel? Menurut saya itu yang tahu adalah pelatih ya, bukan
bukan kita netizen ya semaunya kita, enggak. Jadi ayolah, come on teman-teman, kita lebih bijak lah dalam menjadi seorang supporter atau seorang pendukung teman-teman. Lanjut. Menang dipuji, kalah dihina, dicaci maki. Kenapa nggak netizen aja yang main? Ini sindiran buat kita teman-teman, buat para netizen yang belum bijak dalam menjadi dalam mendukung, baik itu ya apapun ya, badminton, sepak bola ataupun olahraga-olahraga yang lain teman-teman. Nah ini ada juga lagi. Maaf, tolong ke depan PBSI jangan lagi pendam-pendam Esther. Kasih dia kesempatan sebesar mungkin untuk berkembang. Kasihan ini anak, daya juangnya luar biasa. Bahkan di poin-poin kritis saat seniornya nggak main ngotot, dia berani bangkitkan semangat juang tim Uber Indo. Kamu luar biasa Esther. Untuk Georgie, Apri, Ripka dan para senior lainnya, kalian harus malu sama Esther. Jauh banget daya juangnya, jauh ya. But selama berbenah, jangan pernah merasa kerdil. Pelatnas nggak pernah salah milih atlet kalau nggak berkualitas. Kalian yang mengecilkan mental kalian sendiri. Woi, ini kita beri aplaus nih komentarnya. Ini baru saya suka teman-teman ya. Ini yang namanya kritik ya, kritik bukan hujatan. Ini menurut saya ini kritik yang membangun ya. Dia mengkritik di awal, terakhir dia memberikan saran, memberikan pujian. Itu baru namanya kritik yang membangun teman-teman. Jadi mari kita contoh ya komentar-komentar yang baik. Yang komentar-komentar yang menghujat, baunya menghina ya, mengecilkan, itu memaki ya, jangan kita tanggapilah. Nanti dia makin senang kan teman-teman ya. Oke, next kita lihat lagi apa kata netizen berikutnya ya. Atlet juga udah berusaha kali ya. Bagus nih, jangan apa-apa langsung jatuhin mental mereka. Kritik boleh, tapi yang membangun. Nah, barusan saya bilang nih ada yang mengatakan seperti itu ya, tapi yang membangun betul ya. Oke, next. Gua aja yang gak main jujur sedih lihat komentar. Waduh. Apalagi atlet ya. Gak ada yang pengen kita kalah, betul. Harus diakui Yuki bagus dari permainnya. Ditambah mungkin dia main di kandang sendiri. Nah ini komentar ketika Giting kalah sama si Yuki ya. Jadi atlet gak mudah guys. Gak ada atlet yang pengen kalah, betul. Terus dapat hujatan dari netizen. Ayo kurangi komentar buruk buat mereka. Perbanyak doa dan semangat agar Piala Thomas bisa dibawa pulang ke Indonesia. Wah sejuk sekali ini komentarnya ya. Mengingatkan kita semua teman-teman ya. Memang harus seperti itu teman-teman ya. Lanjut. Oke, ini juga berikutnya ada, ingat kata Justin Hubner. Oh, ini pemain timnas ya. Anda bukan pendukung sejati timnas kalau Anda membenci pemain nasional Anda sendiri. Gua jadi kangen The Daddy sama Minions. Kangen Empin, jaga di depannya. Yang terakhir, ya masih ada. Woi pelatih. Aduh. Kalian kan udah pernah nyoba mainin Daniel Fajar yang mainnya padu banget. Kenapa kalian gak nurunin mereka lagi kayak di semifinal? Malah ngorbanin 2 game ketimbang 1 game. 1 game doang di angka kedua. Padahal tadi si Ginting menang atau kalah juga gak masalah. Dan partai kelima, gue yakin Ciko masih bisa diadu buat permainan penentu. Gue yang bukan pelatih dan punya basic badminton aja ngerti jir. Aduh, keren pelatih belasan tahun nunggu nggak dapat apa. Aduh, ini mendikte banget menurut saya. Bagaimana kalau saya saranin abang atau yang komentar seperti ini bikin proposal mengajukan diri jadi pelatih aja di sana. Oke teman-teman, kita sampai pada kesimpulan teman-teman. Kalau saya sebagai orang biasa, satu teman-teman, yang pertama kita tentu harusnya berterima kasih ya. Terima kasih tim Thomas, terima kasih tim Uber sudah berjuang teman-teman. Dan yang berikutnya, marilah kita jadi penonton yang bijak teman-teman ya. Kalau pemain kita kalah, jangan kita hujat. Kritik boleh, tapi kritik yang membangun untuk lebih baik teman-teman ya. Dan apresiasi itu sangat penting supaya menambah kepercayaan diri para atlet kita. Oke teman-teman, kalau kalian sendiri kira-kira berkomentar seperti apa atas apa yang dicapai oleh tim Thomas dan Uber, silakan ketikkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan doa yang terbaik buat tim badminton Indonesia, semoga di ajang-ajang selanjutnya bisa lebih sukses lagi. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam ulasan kali ini, karena kalian sedang berada di channel Orang Besar. Terima kasih dan sampai jumpa.